Gua sih kasih nilai sebenarnya terlepas dari hasilnya itu dia masuk UCL, ngebawa kita masuk UCL dan juga ngebawa kita menang Conference League. Gua masih kasih untuk di musim pertamanya ini 6,5 dari 10 sih. 6,5 dari 10 ya Enzo Maresca di musim pertamanya Musim Chelsea. pertama. Kita itu cuma UCL contender, bukan champion contender. UCL itu menurut gua kita lolos ke 16 besar aja udah prestasi. Nah tadi kalau misalkan lo udah melihat kalau Chelsea ini mungkin ya bisa finish di peringkat 9 sampai 24 lah ya pasal Liga di Champions League, juga mungkin bersaing untuk Champions League contender lagi bukan juara. Betul. Tapi gimana dengan komposisi pemain ini? Ini kalau gue bilang ya ini juga disikat sama netizen ya. Yaitu dulu gue bilang isi pemain Chelsea itu mediocre. Mediocre itu dalam arti biasa aja, tidak jago dan juga tidak jelek. Tapi mungkin lebih cenderung ke jelek ya dibandingin ke jago ya. Mungkin jago cuma segelintir ya kan. Itu pun belum yang bintang grade A yang tipikal Mbappe, Haaland gitu-gitu lah. Enggak segitu levelnya. Tapi kalau lu ngeliat sendiri gimana nih Chelsea dalam dari 2024 2025 lah. Sama plus ya beli Liam Delap sama Mamadou Sarr ini kan. Dasar. Itu gimana tuh komposisi Chelsea? Mediocre atau enggak sih? Gue mungkin bahasanya bukan mediocre ya, tapi masih tim papan tengah kita. Komposisi pemain tim papan tengah aja gitu. Menurut gue pemain yang layak untuk Chelsea apa yang gue tahu tentang Chelsea, maksudnya Chelsea yang gue tahu gitu dari dulu pemain yang layak itu paling cuma menurut gue Colwill, Reece James menurut gue ya. Colwill, Reece James, habis itu Caicedo, Enzo sama Palmer. Udah. Yang layak. Kita belum bicara maksudnya dia bintang apa enggaknya ya, tapi ini yang layak. Tapi kenapa lu nilai mereka tuh layak untuk masuk maksudnya ke pemain yang bisa dikategorikan pemain Chelsea lah. Pemain Chelsea. Karena menurut gua dia Baldiasil. Kayak gua bukan benci ya guys, tapi kalian nggak pernah deg-degan gak sih kalau lihat Baldiasil main? Deg-degan kagak sih? Jantung itu ampun. Bahkan kiper pun jujur nggak ada. Kiper Chelsea ada 6 loh ya. Ya Robert Sanchez, ada si Jorgensen, Slonina, terus yang dipinjemnya ada Petrovic, ya ke Paris Apalaga, sama yang dijual kemarin Bettinelli. Belum lagi ada si sama Pedersen, yang kiper dari Belgia yang muda itu, yang dari geng. Itu juga masuk ya kan. Nah itu gimana tuh? Pertama tadi gue jawab dulu yang kenapa cuma orang-orang itu yang layak ya menurut gue. Karena Chelsea yang gue tahu itu sebenarnya ya menurut gue Chelsea yang gue tahu itu mainnya pakai hati semua guys. Ini sebagai fans ya mungkin agak subjektif ya. Mungkin ini agak subjektif. Ini gue gimana maksudnya main pakai hati itu? Gimana ya? Coba sekarang kalau kita lihat tambah satu lagi Kukurea satu lagi. Kita lihat pertama si Badiashile. Nah, balik lagi Badiashile lagi nih. Badiashile lagi main bingung, ogah-ogahan. Habis itu kita lihat Nicholas Jackson. Rebutan bola sama Madueke penalti gitu. Lu kalau lu pemain Chelsea, hati lu di Chelsea, ya udah lu nggak mentingin siapa yang cetak gol gitu loh. Siapapun berkontribusi gitu untuk tim ini gitu. Sumpah itu momen itu kayak ngeliat bocah rebutan bola aja. Kayak misalkan gue yang cetak penalti apaan lu belum cetak gol. Pas nonton itu tim gue banget nih yang pas-pasan nih pemainnya begini kata gue. Pedro Neto itu sebenarnya gue sosok sih, enggak yang ya dibilang jago enggak, dibilang ya mediocre lah ya, mediocre. Cuma ya itu dia bermain menurut gua enggak untuk tim sih untuk saat ini ya. Banyak pemain yang bermainnya itu enggak untuk tim menurut gua. Palmer menurut gua masih agak egois, tapi dia ngasih kontribusi yang lebih buat Chelsea. Itu bisa kita kesampingkan. Kita bisa bilang kayak
Bang Eden dulu, Eden Hazard main mungkin lebih banyak individualnya, tapi dia berkontribusi dan bisa membuktikan. Sedangkan ini Madueke, gue cek saya bola ketinggalan gitu. Dan dia kakinya lebih cepat dibandingin bolanya. Itu gitu. Satu-satunya yang orang terkesima dia hat-trick itu Madueke lawan Wolves. Iya Wolves, tapi dia siapa yang ngasih asis ke dia? Iya itu dia. Tiga Palmer itu. Orang sempat di situ Madueke bangkit gitu, Madueke seperti yang di PSV gitu zaman dulu. Ya itu mah kipernya aja, golnya kayak gitu semua, backnya aja gitu loh. Wolves kalau lu bisa lawan Manchester City kayak gitu atau lawan Real Madrid ngegolin hat-trick kayak gitu barulah gitu. Iya, jadi menurut gua sebenarnya ya yang gua lihat main itu yang apa ya, yang bagi gua mengkategorikannya itu Chelsea gitu. Chelsea yang seharusnya nih pemain-pemainnya yang layak gitu. Itu cuma orang-orang itu. Karena yang lain menurut gua masih belum layak. Levelnya masih di bawah Chelsea yang gua tahu gitu. Ini ada 2 pemain yang cukup menarik yang lo mention ya. Dan ini gue juga disikat sama netizen, itu adalah Enzo Fernandez sama Moises Caicedo. Yang kalau di mata gua nonton tuh. Kalau di mata gua 2 pemain ini tuh termasuk mediocre. Kenapa? Kita lihat nih harganya kedua orang ini berapa nih. Enzo itu dibeli 107 juta pound sterling ya dari Benfica tahun 2023 Januari. Caicedo dibeli sama Brighton 115 juta pound sterling. Caicedo itu menjadi pemain termahal Premier League dalam sejarah sebelum dipercaya sama Florian Wirtz ke Liverpool. Tapi kedua orang ini kalau digabungin harganya itu adalah 218 juta. 218 juta itu hampir mendekati harganya Neymar ya. Tapi dengan maksud gue gini, kalau orang penilaiannya dia belum pengalaman main di Premier League, masih muda dan lain-lain ya. Tapi harga 100 weh. Harga 100 itu tuh untuk DM ya harusnya tuh udah levelnya tuh ya level Declan Rice, levelnya Rodri atau pendahulunya Chelsea lah gitu kan, Kante, Makelele, Essien yang kayak gini modelannya gitu kan. Ini tuh kalau gue lihat tuh ya nggak ada nilai tambah, mungkin bukan jelek banget ya, tapi kayak nggak ada nilai tambah aja gitu loh kan. Kalau kita lihat nih statistik ya, ini netizen suka sama statistik kan, nah gue kasih lihat statistik ya. Ini penilaian Premier League, jadi WCL nggak gue masukin ya. Premier League di tahun kemarin ya kita lihat dari 2024-2025 deh. 36 ini Enzo Fernandez 36 pertandingan, 6 gol dan 7 assist. Tapi kita lihat dulu nih, 7 assist dan 6 gol ini apakah terjadi setiap pertandingan? Tentu saja tidak, ya kan? Dan apakah dia bisa main konsisten sama 90 menit? Gue rasa enggak, karena pemain kalau cetak gol dan cetak assist itu one moment, ya kan? Tapi yang mendefinisikan pemain bagus atau enggak itu adalah the whole 90 menit plus bukan cuma the whole 90 menit tapi the whole si 36 pertandingan ini sekonsisten apa. Belum lagi dia main di FA, Carabao sama WCL, ya kan? Maksud gue kayak oke lah dia cetak gol di final gitu kan, WCL ya, lawan Real Betis ya anyway. Tapi maksud gua kayak Enzo Fernandez ini nggak punya apa ya nilai tambah ketika tim lu main jelek, lu tuh nggak bisa ngangkat itu kan. Apalagi untuk Chelsea itu inkonsisten di pekan-pekan Premier League itu di pekan berapa ya? 2-2 nih. Ya setelah menang 3-1 sama Wolves, kalah sama City 3-1. Kalah kita dari pekan 23 sampai 38. Iya, menangnya juga tipis-tipis kan. Nah, maksud gua kayak gak bisa ngangkat timnya pas lagi main jelek atau stuck atau buntu, gak ada nilai tambahnya. Enzo Fernandez dengan harga 105 juta tadi. Nah kalau menurut lu gimana? Emang guys, dibilang ini guys, tapi gini. Gua setuju dan gak setuju ya. Gua gak setuju sama Caicedo. Gua setuju dengan Enzo Fernandez. Tapi dengan disclaimer, dia itu mediocre di posisi yang Maresca pasang. Emang mesti gimana? Kalau di Argentina dia itu mainnya nggak lebih ke dalam. Dia itu kan kalau di Maresca itu lebih ke box to box kan, lebih ke box to box. Sedangkan kalau di Argentina kalau diperhatiin dia itu mainnya mungkin itu posisi 6 bukan ya? Kalau posisi 6 itu gelandang bertahan ya? Iya, 6 Rodri gitu-gitu ya gelandang bertahan ya. Dia itu sebenarnya setelah dia itu kan Messi dikasih free roll. Nah sebenarnya si Enzo itu di depan dia bukan box to box, dia itu gelandang serang sebenarnya. Di Argentina itu dia gelandang serang karena kan di belakang itu ada De Paul, ada Paredes ya. Jadi dia itu di depan 2 holding gitu.
Messi free roll kanan kiri. Yeah. Nah, sedangkan di Chelsea dia itu ditarik mundur karena ada Palmer. Nah, di situ dia nggak efektif. Dia menurut gua nggak efektif sebagai box to box. Di Chelsea itu lebih dibikinnya jadi box to box gitu. Makanya dia nggak kelihatan gitu sama sekali. Gua nggak bilang dia tapi gue setuju ya, dia itu belum top menurut gue. Walaupun dia dipasang di nomor 10, dia itu belum top. Tapi lebih baik dibanding gitu. Dengan apa yang dipasang sama kan Maresca saat ini. Awal-awal kalau nggak salah dia sempat dipasang nomor 10 Palmer kan? Iya, betul. Ya, perasaan sama aja deh. Lebih baik dikit. Iya. Iya kan? Makanya gue bilang dia belum top. Tapi lebih baik. Cuma kalau ketika dipasang di nomor 10 menurut gue, dia naik level dari pemain mediocre ke pemain yang biasa. Kan mediocre itu, kalau definisi gue mediocre itu biasa cenderung ke jelek. Ini ke biasa banget gitu. Kalau Caicedo, nah ini yang gue benar-benar nggak setuju gue. Oke, Caicedo kita lihat untuk statistiknya nih, Premier League 2024-2025 dia main 38 pertandingan. Artinya dia nggak pernah absen absen sekalipun ya. Golnya 1, assist 2, tapi karena dia DM ya, kita lihat untuk defense-nya aja nih. Tackle 114, persentase kesuksesannya itu 64%. Ini kalau nggak salah nomor 5 di Premier League ya, di antara seluruh gelandang, di seluruh pemain bertahan di Premier League. Untuk clearance ini Sapuan 53, clearance kepala 22 ya. Duel fisik memenangkan duel fisik ya 236. Duel loss-nya 165. Oke. Kembali lagi ya, kalau ngeliat angka ini emang agak-agak cantik nih angkanya ya. Cuma maksud gua, kalau gua ngeliat Caicedo itu kan dari pasti pertama kali datang ke Chelsea ya kan, gua agak nggak merhatiin dia waktu di Brighton. Jadi gua nggak tahu dia di Brighton tuh dulu kayak apa ya kan. Waktu dia main sama McAllister tuh kayak apa, gua juga agak-agak kurang paham gitu kan. Cuma kalau gua di Chelsea, terlebih lagi kembali lagi harga dia 115 juta, pemain termahal dalam sejarah Premier League sebelum dipecahin sama Florian Wirtz. Ya kembali lagi nilai tambahnya dia tuh apa? Kalau cuma bertahan doang but dalam modern football, apalagi dalam sistem Maresca ya kan, dimana semua pemain tuh harus main secara dinamis, bola dialetkan yang cepat itu kan. Kalau cuma bertahan doang, ya memang tugas dia kan yang bertahan. Tapi seorang apa nilai tambah yang bisa dia kasih? Kembali lagi, nilai tambah apa yang dia bisa dia kasih? Bagaimana dia bisa mengangkat timnya pas lagi main jelek gitu kan? Gimana dia bisa membuat pertahanan lini tengah tuh solid itu kan? Ya mungkin ini ada beberapa error dari mungkin back atau keeper ya, itu berpengaruh ya. Cuma maksud gua ya mungkin kalau dibilangin dia itu pemain top lah, gua nggak ngeliat dia pemain top. Ini kalau dari gua ya, gua jujur pemain terbaik gua di Chelsea Caicedo tahun season lalu dibanding Palmer bahkan. Caicedo kalau bagi gua. Kenapa? Pertama, kalau dibilang kita bahas harganya dulu, baik Enzo sih gue emang kemahalan lah itu menurut gue, karena bagi gue Enzo sampai sekarang masih biasa aja gitu ya, masih nggak bisa ngasih nilai tambah di saat Palmer yang lagi nggak kelihatan. Namanya kan Palmer manusia ya, masa harus dia mulai ngegendong gitu. Iya. Jadi sedang Enzo nggak bisa ngasih added value gitu, khususnya dari sisi transisi dari menyerang ke bertahan ke menyerang gitu. Kalau Caicedo, pertama kalau dibahas harganya dulu, Fred aja harganya gelandang bertahan 70 juta. Kalau Fred 70 juta berarti Caicedo worth it dong, harganya 115 ya nggak sih? Maksudnya kalau pembandingannya kayak gitu kan? Iya, tapi iya, cuma maksudnya kan kayak waktu Chelsea dulu waktu ngambil Chelsea Kante emang nggak segitu banyak. Itu maksudnya kayak misalkan kayak Liverpool ngambil Gravenberch 30 juta murah, kan? Tapi akhirnya dia main konsisten, bukan cuma bertahan, tapi dia juga bisa. Rodri itu berapa? 60 juta. Iya, Rodri juga 60 juta ya kan, akhirnya menang Ballon d'Or ya kan. Even menurut gua kayak Jorginho yang diambil dari Napoli aja sebenarnya ya masih ada nilai tambah ya, meskipun dia bukan yang bertahan banget Jorginho ya gitu kan. Gini, gua sih kalau gua nilai Caicedo itu, kenapa gua bisa kasih benar-benar ini pemain bervalue banget buat Chelsea gitu. Pertama, bukan tugas dia yang ngalirin bola dengan formasinya Maresca yang ada inverted wingback ya. Dia kan mau nge-overload lini tengahnya Chelsea biar ada banyak saat berduel gitu di lini tengah, pemain Chelsea itu jadi lebih banyak dibanding pemain lawan ya kan di lini tengahnya. Nah, bukan tugas dia untuk ngalirin bola.
dia tipe mainnya bukan kayak Busquets, Rodri, menurut gua ya, bukan kayak Busquets, Rodri. Dia itu kayak Essien. Essien itu sama, Essien itu nggak sekomplit Makalele sama nggak sekomplit Makalele, nggak sekomplit Kante. Kalau Makalele dan Kante, walaupun Kante menurut gue di atas ini jadi ntar di klip nih pasti nih. Kante itu dengan segala hormat untuk Makalele karena gue juga suka, tapi Kante itu di atasnya Makalele menurut gue dari skill set ya, apalagi di era football modern sekarang. Nah, tapi Essien cara mainnya kan bukan yang ngedistribusin bola, dia emang benar-benar sebagai penjaga lini pertahanan Chelsea sebelum masuk ke lini pertahanan gitu. Gimana? Pintu pertamanya gitu ya. Pintu pertamanya memang harga Essien jauh dibanding sama Caicedo. Tapi dengan industri sepak bola sekarang yang memang harga pemainnya ya gila-gilaan, gak masuk akal. Menurut gua Caicedo itu banyak ngasih nilai tambah bagi Chelsea. Pertama, Chelsea itu saat possession sering hilang bola. Even pas udah nyampe Madueke, Pedro Neto itu baru di tengah lapangan udah hilang bolanya. Bahkan belum masuk ke sepertiga lapangan loh. Udah hilang bolanya. Nah, Chelsea bisa kebobolan cuma 20 berapa ya? Kita lihat ya, Chelsea kebobolannya berapa coba? 4-3. Iya, 4-3. Chelsea bahkan sebelum, seingat gua ya, sebelum, correct me if I'm wrong gitu, sebelum 15 game terakhir itu golnya itu jauh sebelum 10 game terakhir itu masih jauh di 30-an. Ininya. Nah, terusin aja. Iya, secara apa namanya? Secara goal conceded-nya. Nah, itu kontribusinya Caicedo besar banget di situ. Ketika Chelsea main dengan high defensive, dia kan kalau lagi pegang bola backnya itu akan, makanya kan Chelsea itu kalau lagi distribusi bola passes terbanyak bisa mungkin dicek di statistik itu Levi Colwill. Levi Colwill karena dia ya Chelsea itu kan mau ngebangun dari belakang kan mainnya. Nah, ketika bola itu hilang, kalau Colwill passing yang nggak nyampe, Reece James passing yang nggak nyampe, atau bahkan si Fofana passing yang nggak nyampe, itu yang pertama ngejagain itu si Caicedo. Balik lagi gue dia bilang gue kasih ada extra added value karena sistemnya Maresca itu emang cukup high risk bagi gue. Cukup high risk. Nah, dia bisa nutupin itu. Kalau nggak ada Caicedo, menurut gue Chelsea ngegolin 6-3, kegolannya juga 6-3 menurut gue ya. Ditambah kalau dibilang distribusi bolanya jelek, menurut gue sebenarnya Caicedo passingnya juga oke loh. Dia itu banyak banget asisnya. Mungkin kalau ingat ya, khususnya mungkin sebelum winter break, sebelum Boxing Day, golnya Nicolas Jackson itu kebanyakan dari true pass-nya Caicedo, yang ngasih umpan ke Madueke, ke Palmer, baru bisa dioper ke si Nicolas Jackson. Atau enggak, kalau misalnya Nicolas Jackson kagak bapuk, mungkin asisnya Caicedo 10. Banyak banget, mungkin bisa dilihat dia itu dari tengah langsung umpan terobosan, si Nicolas Jackson lari. Cuman sayangnya offside atau enggak bapuk aja gitu. Big chance-nya berapa gitu yang dibuang sama Jackson gitu. Nicolas Jackson itu pemain offside nomor 2 di Premier League tahun 2023-2024 dan pemain paling offside keempat ya di tahun kemarin, musim kemarin 23 offside. Ada peningkatan guys. Ada peningkatan ya, karena 23-24 dia tuh offside-nya 28, terus di 24-25 offside-nya 23, turun 5 kali. Tapi ya untuk Chelsea sendiri ya memang kebobolannya menjadi tim ketiga dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Premier League kan, setelah Arsenal sama Liverpool ya kan. Ya oke, mungkin secara kebobolan tapi mungkin karena ya mungkin pengaruhnya ada banyak ya gitu kan. Misalkan Caicedo kan lu lihat kan beberapa kali ditaruh di bek kanan. Iya, betul. Itu. Iya. Waktu lumayan loh, tapi maksudnya nggak bagus ya, tapi bukan yang jelek juga loh. Kayak sudah ditaruh di kanan di percobaan pertamanya itu lawan siapa ya? Memang karena serangannya jelek aja. Iya, betul. Jadi jelek ya. Jadi jelek karena nggak. Nah, itu dia. Dia ditaruh di bek kanan, kebetulan memang ada Lavia juga ya pada saat itu ya. Lavia pun ya oke sih, Lavia. Bahkan gue malah lebih suka ngeliat Lavia tau. Nggak tahu ya, gue kalau dari sentuhan pertama, cara dia sentuh bola, kontrol, kemudian dia ngalirin bola,
gue suka sama nih pemain sebenarnya, tapi karena dia pemain kaca ya, alias gampang cedera, jadi ya sayang aja gitu, nggak bisa keluar di Chelsea. Cuma secara dia itu bola, nerima, bawa, ngoper, ini pemain tuh potensial tuh cukup besar lah itu kan. Itu gue setuju. Cuma ya balik lagi, injury prone ini jadi nilai yang minus banget. Sebenarnya kalau misalnya Lavia main yang 38 game dia sehat gitu ya, gue bakal naruh dia. Caicedo itu keganti menurut gue. Cuma kan ini gue berbicara case yang realita yang terjadi ya. Makanya Caicedo dengan apa yang ditugaskan oleh Maresca kepada dia menjalankannya paling baik menurut gue dari semua pemain Chelsea yang dikasih job desk gitu sama Maresca. Oke. Iya mungkin karena gue juga masih ingat waktu pas Caicedo main sama Pochettino ya di musim pertamanya itu mungkin tuh agak berantakan banget. Iya. Oke. Nah, kemudian kita selain ngelihat kedua pemain ini ya, menurut tuh dengan pembelian Chelsea ini kan apa ya? Gue agak ngerti ya, dia tuh kebijakan transfernya dia itu tuh aneh gitu kan. Maksud gue enggak gini. Gue rasa dia itu pengen niru konsep gimana dia tuh bisa dia ngambil pemain yang hijau, terus dia dipoles, terus dijual gitu kan. Maksudnya dia belinya pemainnya kan nggak yang mahal-mahal banget sebenarnya kan. Dan itu kontraknya jangka panjang dan bisa karena mungkin pas dia dibeli sisa kontrak masih banyak, jadi duitnya juga bisa agak lebih gede, nggak tahu ya gitu konsep kayak gimana ya. Tapi menurut lo gimana nih Chelsea dengan beli pemain seabrak ini ya? Sebagai catatan, pemain Chelsea ini yang dibeli sama yang dipinjemin itu nggak kalah banyak. Jadi dibeli bisa jadi, bagi 3 tim gitu. Makanya Chelsea bisa bikin tim A, tim B, tim C. Karena nanti pemain yang dipinjamkan itu akan datang. Iya, betul. Ya beberapa yang akan dipinjemin balik yang udah konfirmasi itu Henry Price ke Strasbourg. Ya kan kembali ke klub satelitnya dia nih. Ada beberapa juga yang emang mau dijual sih. Iya, dan ada 13 pemain yang mau dijual. Termasuk Nkunku, Sterling, Chukwuemeka, Disasi, ya kan? Joe Felix. Guys, kita tuh masih punya Joe Felix loh, guys. Sama masih punya Raheem Sterling, jangan lupa. Punya Raheem Sterling. Iya. Ampun. Iya, nah itu. Terus udah gitu dia pemain mudanya dari akademi juga gak kalah. Maksudnya gak kalah potensialnya ya. Maksudnya kayak Tyreek George sama menurut gua Alfie Gilchrist termasuk potensial ya kan. Dan dia main di Sheffield itu termasuk reguler. Sampai playoff dia masih main gitu loh maksud gua. Nah, ini dan lagi pemain-pemain yang ada juga menurut gua itu belum padu loh. Ini karena gua nggak tahu ya. Setiap kali gue ngeliat Chelsea termasuk tim yang cukup sering gue tonton selain Liverpool, ya kan, selain Liverpool, selain Arsenal, ya kan, selain apa ya, selain MU. Gue nonton MU lagi kan, ngapain coba? Lu kuat ya. Akhirnya gue nggak kuat ya, nggak tahan gue. Gue itu ya ini side tracking sedikit ya, gue udah di tahap kasihan. Maksudnya, aduh gimana ya, dia udah di tahap kasihan gue. Iya lah, nggak usah. Makanya, maksud gue kayak apa ya, kadang-kadang tuh pas bola tuh udah di sampai sepertiga lapangan lawan ya kan, itu tuh sampai bingung mau kemana gitu kan, kayak Palmer tuh kayak bingung, dia kayak kerja sendiri aja gitu kan. Dan gue rasa pemain Chelsea tuh nggak percaya sama strikernya, ya kan. I mean, iya berapa kali dikasih bola di offside, kalau nggak dia lewat, ya kan, dribble kekencengan gitu kan. Big chance aja kebuang berapa dia. Dan maksud gue kayak pemain sayapnya juga nggak bisa ngasih jawaban ya, kayak Neto, kayak Madueke gitu kan. Maksud gue kayak apa ya, pemainnya tuh nggak padu, makanya kenapa gue bilang belum siap bersaing juga salah satu karena belum padu, belum kompak gitu loh kan. Untuk kompak dan padu dengan sistem permainan Maresca yang 3-2-4-1 itu butuh waktu panjang gitu kan. Makanya kenapa kalau main di kompetisi dengan intensitas tinggi nggak bisa dieksperimen dan mungkin butuh waktu untuk lebih banyak bisa beradaptasi ini dan mematangkan pemain itu ya karena itu gitu loh kan. Tapi di UCL itu mungkin gue agak lupa ya, tapi di UCL sendiri mainnya berapa game sih? 8 game ya? 8 game. Dia random ya ininya, dapat ada pot-potnya ya? Iya, random banget. Random kan? Tapi kan nggak ada home away kan? Iya, nggak ada home away. Kan 8 pertandingan aja. Iya. Fase liga. Itu sebenarnya jadi jatuhnya lumayan ya, bisa kita juga malah nggak bisa coba-coba ya justru ya, karena timnya ya jadwal dapat, tapi kan setelah random kan gitu, nggak dibagi pot-pot ya. Oke. Kalau menurut gua benar setuju. Kalau masalah Chelsea nggak padu itu gua setuju banget ya. Memang kita belum secara komposisi, secara strategi, itu strategi yang ditawarkan oleh Maresca
pemain-pemain belum bisa ngejawabnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua distribusi bolanya itu kita tuh masih terlalu di depan ya, khususnya masih terlalu Palmer sentris. Nicholas Jackson. Makanya kalau Palmer jelek, Chelsea ikut jelek. Gitu nah, iya dan Enzo Fernandez gak bisa bantu buat ngangkat gitu. Karena padahal itu salah satu yang gua harapkan bisa menggantikan, jadi berbagi beban lah dengan Palmer ya. Gua bahkan jujur sebenarnya lebih setuju Enzo kita coba aja di posisi nomor 10, Palmernya digeser ke kanan gitu. Memang produktivitasnya Palmer akan berkurang, tapi kan kalau secara tim gitu, mungkin bisa kayak di final UCL, Palmer kan di kanan kan? Iya. Itu tuh buktinya berapa dia bisa menghasilkan assist gitu. Walaupun depan gawang Jackson masih pakai pundak apa dada ya. Dia puterin, gue tapi sempat mikir tuh nyundul loh. Taunya dia dada aja. Aduh, makanya depan gawang palanya gini masih kenanya dada, ampun. Palanya nyundul, bolanya ke sini. Jadi dia tuh kayak nggak tahu bolanya tuh bakal kesini apa kesini gitu kan. Nah, kita kan sebenarnya butuh striker ya, yang paling pertama ya, kita butuh striker. Manajemen beli Delap. Gue jujur nggak nonton dia di klub sebelumnya. Ya akhirnya kan kita cari tahu ya dengan lihatnya biasa cuman highlight pastinya. Dari apa yang gue lihat sih dia striker murni ya tipikalnya kan. Mungkin itu bisa jadi salah satu opsi di mana selama ini kita nggak ada yang punya killer instinct di Chelsea. Harapannya sih dia bisa seenggaknya permainan memang mungkin akan sedikit ada adjustment harusnya dari Maresca, yang dimana Nicholas Jackson itu biasanya running behind the back kan, dia dikasih umpan terobosan terus lari gitu. Sekarang kita mainnya akan lebih ngasih makan ke Delap, baik dari umpan terobosan juga bisa dari samping, kita punya heading yang kuat, karena setahu gue Nicholas Jackson itu headingnya cuma berapa itu, nggak ada gol heading bahkan. Nih ya headingnya dia Jackson nih secara statistik di Premier League headingnya itu cuma satu guys, heading goals. Gol headingnya cuma satu. Nah itu kita bisa ngasih banyak opsi di duel area udara ya. Dan juga secara shooting gue lihat dia juga jauh lebih power, lebih bagus dibanding Jackson ya. We'll see lah ya, mungkin bukan striker yang kita idamkan, bukan striker yang kita harapkan, tapi ya kita coba kasih kesempatan lah. By the way, gue ngeliat Delap itu dari zaman dia main di 2020-2021 ya. Waktu pas diorbitin sama Manchester City, dan dia ini sebenarnya satu angkatan sama Palmer. Betul. Dia satu angkatan sama Palmer, Rico Lewis, ya kan. Delap nih. Delap ini lo tau nggak? Dia tuh anaknya Rory Delap yang dulu pemain Stoke City yang punya lemparannya tajam. Alah, iya. Itu anaknya nih, anaknya ya kan. Jadi itu anaknya. Jadi dulu bapaknya dia yang mempopulerkan lemparan kencang di Premier League gitu loh, ya kan. Yang sekarang ditiru sama Pratama Arhan ya. Tapi Liam Delap ya anaknya ini tidak punya lemparan kencang gitu ya. Tapi emang dia tipikalnya dia striker nomor 9 banget ya. Striker nomor 9 klasik. Dia kayak maksudnya bukan selevel Lewandowski ya, tapi cara mainnya apakah seperti Lewandowski gitu. Mirip kan ya. Gitu kan. Hanya fisiknya dia memang cukup besar ya. Saya cukup kempal lah gitu kan sebagai striker ya gitu kan. Tapi kita lihat ya, mana tahu Liam Delap bisa kayak Dominic Solanke, 18 gol di Bournemouth ya kan. Itu BTW pemain Chelsea juga. Itu pemain Chelsea tuh. Dulunya. Iya. Chelsea juga, akademi Chelsea itu. Iya. Nah itu makanya, tapi ya maksudnya Chelsea striker Jackson, Delap, Mark Guiu. Guiu yang menjadi top skor Chelsea di WCL loh ya. Pasti gak ada yang nyadar dia top skor ya kan. Itu top skor tuh ya kan Chelsea. Guiu memang kita sih kalau dari gue pribadi memang bukan gue harapkannya jadi striker utama bukan di tahun depan. Dia memang masih muda juga. Di UCL dia bisa keep up ya, dia mainnya bagus, cukup solid, tapi itu balik lagi levelnya UCL. Dia perlu banyak jam terbang sih untuk dikasih kesempatan sekali-sekali, mungkin jadi penggantinya Delap kalau Delap jadi striker utama ya. Penggantinya Delap di IPL biar dia bisa merasakan tensinya bermain di level tertinggi juga. Dan juga gue Nicholas Jackson, aduh guys, udahlah cukup lah, gue kesabaran gue jujur udah cukup, habis sudah 2 tahun 2 season masih gitu-gitu aja.
Ada yang berkembang itu offsetnya berkurang 5. Iya. Karena offsetnya berkurang Jackson 5. itu kalau misalkan pada nggak nyadar ya, dia tuh pemain offside nomor 2 di Premier League tahun musim 2023-2024, 28 offside, dan dia jadi pemain nomor 4 paling offside di Premier League musim 2024-2025 dengan catatan 23 offside. Jadi ini kurang 5. Kurang 5 guys. Tapi tetap dia pemain paling offside sih kan. Tapi gini, dia ini menarik ya. Pemain offside nomor 1 tuh Chris Wood. Chris Wood yang Nottingham Forest ya. Tapi lo tahu Chris Wood itu Nottingham Forest itu kayak apa, Mas? Iya, betul. Ya. Dia secara gol mungkin dia cukup offside ya, tapi secara gol dia tuh 20 gol dari 36 pertandingan. Iya, dia Jackson tajam cuma 10. Jackson itu big menurut gue ya. Makanya tadi kalau kita diskusi tadi masalah mundur dikit ke si Caicedo, yang tadi udah sempat gue sampaikan, mungkin Caicedo bisa 10 asisnya kalau Jackson itu semua dikonversi jadi gol gitu. Makanya. Ya, itu dia, tapi memang harusnya dia beli Osimhen ya. Nah, ini menarik nih. Mungkin kalau orang di yang bukan fans Chelsea bisa mempertanyakan gitu. Harusnya Osimhen. Nah, masalahnya kita ini sebagai sebagai klub cukup unik. Papa Tot itu cukup unik ya, mungkin dengan gaya Amerikanya ya. Kontrak kita itu kan panjang semua. Transfernya beberapa fantastis, tapi kalau dilihat gajinya itu UMR Chelsea sebenarnya. Gak ada yang sampai 300. Gak ada. 200 aja mungkin gak ada. 200 gak ada. Sancho nggak diperpanjang. Karena dia gajinya minta 200. Kita nggak mau kasih. Makanya Chelsea lebih mending kehilangan 5 juta doang dibanding dia harus bayar gajinya Sancho. Itu dia masalahnya. Jadi makanya ya kita sebagai fans Chelsea juga harus cukup bersabar untuk mau ada tim pemain tier A gitu ya yang bisa datang singgah ke Chelsea, karena ya harus berkorban secara gaji juga. Ya, atau memang dengan penuh kesabaran ya pemain-pemain ini akhirnya menjadi bersinar minus Jackson ya. Atau mungkin lo berminat dengan Soumaïla Mehweka. Tahu ada yang pemain Soumaïla Mehweka ya. Itu pemain akademi Chelsea loh, Cobham. Itu dia. Bahkan Mas baru sadar Joe Felix, Raheem Sterling itu masih pemain kita loh sebenarnya. Ya, Joe Felix, Raheem Sterling, Armando Broja pun masih pemain kalian. Broja masih pemain kita loh itu. Oh, mirip Delap kali dia. Iya, Broja ya. Tapi ya maksudnya kayak kalau dari gol kan masih bagusan Delap ya. Kan? Jadi ingat-ingat ya pemain-pemain Chelsea itu masih ada beberapa yang masih statusnya tuh pemain Chelsea ya. Pemain Chelsea masih banyak Disasi guys. Kalian bahkan gak sadar Disasi tuh dipinjemin loh tahun lalu mungkin. Dia waktu main di Aston Villa awal mainnya agak lumayan ya. Cuma ya isi Aston Villa kan juga jago-jago semua kan, itu kan. Disasi tetap Disasi itu Baldiasil, Disasi. Kan ada yang dibicarain itu kan Disasi bisa nggak? Gak bisa. Bisa nggak? Gak bisa. Itu sama kayak bercandaan Lakaka. Lakaka. Iya. Makanya itu kan jadi emang kebijakan transfer Chelsea memang cukup unik ya. Itu kan memang harus kita lihat nih ke depannya emang apakah Chelsea bisa memadukan timnya dan mematangkan timnya dan akhirnya bisa kembali bersaing bukan untuk 4 besar tapi untuk juara. Guys. Di Premier League dan juga UCL. Oke. Itu aja untuk video kali ini. Thank you banget Bang. Ini udah panjang banget kita bahas. Thank you juga ya Chelsea, udah diundang ke sini. Thank you banget. Oke, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel Audible, nyalain loncengnya. Oh iya, kalau misalkan kalian masih mau menghujat gua, silakan tulis kolom komentar ya. Karena gue terbuka dengan segala komentar, dan yang masih pengen bilang gua fans Arsenal, silakan lihat profil picture-nya kan. Padahal kalau ngeliat profil picture gue tuh udah kelihatan jelas. Udah kelihatan jelas. Jersey apa gitu kan. Masih ada bilang ini fans Arsenal nih, guys. Foto profilnya dilihat dia fans apa gitu. Tapi kan ya gue nggak harus membanggakan klub gue yang baru aja juara Premier League ya kan. Tapi maksud gue ya, maksudnya kalau misalkan masih ada komentar gue fans Arsenal ya kan, wah itu berarti bukan cuma parah dari segi literasi ya, tapi cuma sekedar ngeliat profil picture aja nggak bisa. Visualisasi pun parah ya berarti. Ya, jadi kalau misalkan masih bilang gue fans Arsenal, silakan lihat profil picture, oke? Jangan lupa ya buat lo yang pengen itu tadi meningkatkan literasi ya kan, mengawalnya dari artikel sepak bola bisa langsung aja visit ke page gue di IDN Times karena banyak banget ya
artikel-artikel menarik ya. Termasuk kalian buat fans Chelsea, kalau mau tahu profilnya Schumacher WK, Josh Achempong, Tyreek George, Reggie Walsh, pemain 16 tahun yang debut di UCL dan besoknya dia masuk SMA. Iya, besoknya sekolah lagi. Itu ada profilnya semua tuh di page gua IDN Times. Oke, jangan lupa untuk link masuk ke link yang ada kasih di deskripsi. Oke, itu aja dari kita berdua. Sekali lagi thank you Abang. Thank you juga. Ya okay. Sorry juga guys kalau kalian ada yang ngomong gua fans Chelsea abal-abal. Lihat jersinya. Jersey tahun berapa lu? Kalian belum lahir kali ya? Belum lahir ya pas pakai jersey ini. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Dara Mantio. Ciao.